Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati, tubuh, pikiran kita, roh kita untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Di pagi hari yang indah ini saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Biarlah kiranya pagi hari ini kita boleh membangun mezbah syukur. Biar Tuhan boleh bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan jikalau masih ada kesempatan untuk kami di pagi hari ini, untuk kami datang menyembah Engkau. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami pagi hari ini, kami boleh bertemu, bertatap muka, berjumpa dengan Tuhan. Sebab kami ingin tuntunan Tuhan yang nyata untuk setiap kami. Biarlah Tuhan, perkenanan-Mu turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau bersyukur buat kebaikan, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan.
apa kami dapat membalas kasih-Mu selain puji dan sembah Kau, Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Oh, ya Tuhan, dengan apa dapat kami balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segenap hati kami, hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, terima kasih. Selamanya ku mau memuji nama-Mu, Tuhan. Selamanya ku mau menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata atas setiap kami. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku puji, ku sembah Engkau, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Kau Tuhan, sanjung nama-Mu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan
sembah Yesus selamanya. Kami sanjung, ku sanjung nama-Mu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau. Oh, kami sanjung nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Oh selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita kembali berjumpa pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa. Ya, apapun keadaan kita, biarlah kita mau tetap bersyukur karena Tuhan itu baik. Saya akan bacakan firman Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua mulai ayat yang ke-12 ya sampai ayat yang ke-13. Di sana judul perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 dan 13, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Firman Tuhan berkata di sana, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ayat ini berkata, Rasul Paulus ya menulis kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Rasul Paulus menulis dan memohon kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Firman Tuhan datang bagi mereka lewat Rasul Paulus. Di sana dikatakan bahwa kamu harus senantiasa taat, dan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Banyak orang berkata begini, loh kok disuruh mengerjakan keselamatan? Kan kita sudah menerima gratis keselamatan itu, cuma-cuma kita terima. Iya, menerima keselamatan itu memang gratis, cuma-cuma, tidak ada yang bayar, nggak ada yang dipungut biaya. Tetapi saudara, setelah kita menerima keselamatan itu secara gratis dari Tuhan, ya maka keselamatan itu harus dikerjakan. Ya, mengerjakan keselamatan itu bagaimana? Ya, kita harus mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kenapa? Karena keselamatan itu bisa hilang. Ya, memang keselamatan itu diberi gratis. Kasih karunia Tuhan itu gratis. Untuk kita bisa diselamatkan itu hanya pemberian. Tetapi setelah keselamatan itu diberi, kita harus menjaga dan mempertahankan supaya keselamatan itu tidak hilang. Nah, ayat ini berkata, firman Tuhan bilang, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita semua ketika dipanggil menjadi orang percaya pada Yesus, kita menerima keselamatan. Tapi firman ini berkata, keselamatan itu harus dikerjakan dengan apa? Dengan takut dan gentar. Sangat ironis kalau melihat orang Kristen sekarang banyak hidup santai. Mereka melakukan dosa santai. Mereka hidup, saudara pikir masuk surga itu bisa yang santai-santai? Kita masuk ke istana presiden aja susah, apalagi masuk ke dalam surga. Bukan orang sembarangan yang bisa masuk surga, orang-orang pilihan yang mau membayar harga, yang mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tidak bisa sembarangan saudara. Ya, karena kita diberi keselamatan itu gratis, tapi kita harus mempertahankan dengan cara apa? Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, jadi ingat baik-baik, ya, selama kita ada di dunia ini kita harus hidup takut dan gentar supaya tidak hilang. Makanya harus dikerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita bersungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Kita bersungguh-sungguh melepaskan diri dari dosa-dosa. Dengan takut dan gentar itu artinya kita mengerjakan keselamatan kita. Kenapa kita harus takut dan gentar? Karena keselamatan itu bisa hilang. Karena kedagingan kita, karena iblis yang terus berusaha memang untuk mencuri keselamatan itu dari kita. Ya, tetapi kita harus sungguh-sungguh hidup mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Dan Rasul Paulus berkata di sana, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, ya. Saudara, di dalam pelayanannya Rasul Paulus harus pergi ke kota-kota. Awal pelayanan Rasul Paulus dia pergi ke daerah Syria. Ya, dia untuk memberitakan Injil di sana. Lalu di kunjungan misi yang kedua dan ketiga dia pergi lebih jauh lagi, saudara. Tapi bersyukur ya, dia bisa menulis surat kepada jemaat yang ada yang pernah dia layani di Korintus, di Filipi, di Efesus. Dia menulis surat. Ya, zaman ini belum ada media, belum ada TV, belum ada handphone, belum ada YouTube. Ya, hanya lewat surat Rasul Paulus mengingatkan jemaat. Dia mengirim pesan, ya, kamu harus tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan hanya karena aku masih ada dan hadir di tengah-tengah kalian, terutama ya, terlebih lagi sekarang ketika aku tidak hadir. Ketika dia harus melakukan perjalanan misi, apalagi ketika dia dalam penjara, dia memberi kekuatan kepada jemaat lewat surat. Makanya saya juga kadang selalu berkata, saudara, kalau engkau lemah imanmu, ya saudara kan tinggal bisa mendengarkan khotbah saya di YouTube, ada begitu banyak khotbah-khotbah saya. Ya, saudara tinggal bisa mendengarkan firman, ya. Bagaimana cara saya mementoring hari ini? Kalau ada orang datang, Bu, saya mau dimentoring Ibu secara pribadi. Saya bilang cara saya mementor hari ini ya dengarkan khotbah-khotbah saya. Itu ketika kita mendengarkan khotbah itu iman kita dibangkitkan. Kita bersyukur hari ini begitu banyak sarana yang bisa dipakai untuk menumbuhkan iman, mengerjakan keselamatan. Ada YouTube, ada media, ada HP, kita ada Facebook. Ya, sudah begitu banyak, saudara. Zaman dulu jemaat itu tidak punya apa-apa untuk mereka bisa mendengarkan pengajaran dari rasul-rasul, sehingga Rasul Paulus harus menulis dalam bentuk surat dan dibacakan kepada jemaat. Ya, bersyukurlah saudara hari-hari ini kebangetan kalau iman
iman kita tidak lebih maju daripada zaman-zaman dulu orang-orang di masa-masa Rasul Paulus. Mereka terus mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Ayat 13 dikatakan karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Orang-orang yang mau terus tinggal dalam kebenaran, orang-orang yang mau terus tinggal tetap dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa mereka untuk rindu mencari kebenaran, untuk terus mau mengerjakan keselamatan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, baik keinginan, kehendak saudara, maupun pekerjaan itu menurut kerelaannya. Karena itu bagian kita hanyalah ayo terus dekatkan diri dengan Tuhan, ayo terus dekatkan diri dengan firman, dengarkan banyak khotbah-khotbah, dengarkan banyak pengajaran, supaya iman kita semakin hari semakin hidup dan bertumbuh. Ingat saudara, keselamatan itu harus dikerjakan. Jangan cuma diam tok jadi orang Kristen, tidak pernah rindu mengetahui kebenaran, tidak pernah rindu berubah hidupnya, begitu-begitu saja lalu pede banget nanti mati masuk sorga. Siapa yang ngomong? Hanya orang-orang yang mengerjakan keselamatannya yang dapat menerima hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu marilah kita terus mau berjuang saudara. Kita merenungkan firman ini. Kita mau berjuang sampai pada akhirnya Tuhan dapati kita ini setia. Biar kita datang di hadapan Tuhan pagi ini, lewat pujian ini kita menyatakan keinginan dan doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Sebab kita telah melihat banyak kebaikan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah saatnya kita membalas kebaikan Tuhan itu dengan tetap setia hidup berkenan di mata-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Engkau yang mengerjakan dalam kami Tuhan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau yang mengerjakan dalam kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang membangunkan kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar berkati setiap kami hari ini dengan kebenaran-Mu. Kami tahu firman-Mu berkata kami harus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Bawa kami hari-hari ini hidup di dalam perkenanan-Mu, melakukan firman-Mu, menjauhkan dosa, melatih diri untuk menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan, lebih kudus, lebih sabar, dan lebih lagi melakukan setiap kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuntun setiap mereka yang hari ini akan bekerja, Tuhan lindungi. Yang sekolah kuliah Tuhan jagai. Di luar kota, di dalam kota Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Jagai langkah hidup kami hari ini agar kami jauh dari dosa dan kami dekat kepada kebenaran-Mu Bapa. Apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan penyertaan-Mu, keputusan-keputusan yang akan kami ambil Tuhan yang turut bekerja, agar apa yang kami lakukan tidak salah tetapi berkenan di mata Tuhan.
Berkati Bapa, setiap mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Turunlah kiranya berkat atas setiap mereka. Terima kasih buat 1 tahun Tuhan tambahkan umur kami. Mereka yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Pemulihan boleh terjadi, damai sejahtera sukacita boleh ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bahkan Engkau juga yang memberkati bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan yang menjagai. Tuhan terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami dikuatkan, kami dibaharui. Hari ini menjadi hari damai sejahtera dan sukacita bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.